pemikiran Prof. Naqib Al-Atas tentang pendidikan Islam itu masih dianggap relevan sama para pengkaji itu, dan bagaimana mereka menanggapi ide-ide Al-Atas. Ya. Kalau sudah di ini, udah muncul belum ya? Itu slide-nya. Tadi saya lewat WA. Nah ini, terima kasih banyak. Jadi mungkin ini sepintas saja. Jadi dulu waktu saya lulus PAI, diarahkan sama PAI itu jurusan pendidikan agama Islam, diarahkan sama salah satu dosen saya untuk lanjut di Barat gitu. Jadi bingung karena PAI itu tidak ada linearnya kalau di Barat, karena PAI itu kajian pendidikan Islam, sedangkan yang ada di Barat adalah kajian Islam. Ya, jadi PAI itu sampai sekarang itu masih bingung apakah kalau kita lihat sih pada kenyataannya PAI itu digunakan untuk melatih guru agama Islam gitu ya, bukan tidak diarahkan secara umum untuk bagaimana mengajar secara Islami. Ya. Sama dengan pendidikan fisika, jadi untuk melatih, untuk mengkader guru fisika, bukan bagaimana cara mengajar sesuai dengan hukum-hukum fisika. Ya, sama juga. Meskipun tentu saja ada di kurikulumnya tentang metodologi pembelajaran Islam dan seterusnya, cuma ya itulah. Lanjut saja kayaknya, tidak panjang lebar di sini. Nah, kenapa saya katakan di judul itu bahwa ini adalah geliat muncul gitu, karena memang setidaknya menurut pengamatan saya, pembacaan saya ini sebuah fenomena yang belum terlalu lama, ya bukan baru-baru amat, tapi ya barulah kalau dalam pakai timeline sebuah disiplin atau sebuah area kajian, itu termasuk baru menurut saya. Di Barat, di akademi-akademi Barat, di universitas Barat biasanya yang ada itu adalah Islamic Studies. Ada banyak sekali Islamic Studies itu di hampir seluruh kampus-kampus bagus di Barat itu bakal ada Islamic Studies-nya. Motifnya macam-macam. Ya, kita mungkin sudah paham gitu. Kalau yang Islamic Studies sudah tua umurnya, biasanya itu masih terkait sama proyek kolonial zaman dulu. Kayak di SOAS itu masih menggunakan ini, apa motonya itu, knowledge is power. Jadi memang tujuannya itu untuk tujuan-tujuan kolonial. Ada juga jurusan-jurusan Islamic Studies yang baru-baru, biasanya ada kaitannya dengan studi regional. Ya, misalnya pengen mengkaji Timur Tengah karena kepentingan-kepentingan politik yang baru-baru aja. Macam-macam lah. Namun semua itu tuh tujuannya untuk mempelajari sebuah fenomena di luar gitu. Jadi orang Barat mempelajari Islam, makanya namanya Islamic Studies, mempelajari tentang Islam. Mau pendekatannya filologis, kajian teks, pendekatan security dan seterusnya. Tapi Islam dan umat Islam ditempatkan sebagai sebuah kajian yang dipelajari orang dari luar. Jadi bukan fenomena eksternal lah mungkin kalau dibahasakan. Nah, tapi kemudian ada perkembangan baru ya di dalam sosiodemografiknya di Barat itu, negara-negara Barat di sini saya secara kasarnya merujuk kepada negara di Amerika Utara gitu, terus Australia, Eropa pastinya. Kemudian di negara-negara tersebut muncul komunitas-komunitas Muslim yang semakin banyak, ya. Ketika, dan mereka itu kebanyakan imigran pastinya. Imigran generasi pertama di Barat itu banyak yang ke sana itu benar-benar sibuk mikirin gimana bisa survive. Jadi tidak terlalu mikirin pendidikan dirinya sendiri, keislaman dirinya sendiri, ya mereka tetap soleh secara umum, tapi tidak terlalu, bukan di situ concernnya. Pokoknya bisa, kalau pokoknya sebisanya bisa survive dulu, bisa settle hidupnya dan seterusnya. Nah, tapi kemudian muncul
generasi kedua dan seterusnya dari para imigran-imigran ini. Ya, mereka inilah yang banyak ini sudah menjadi bagian dari masyarakat Eropa itu sendiri. Jadi ketika mempelajari mereka, concernnya bukan lagi mempelajari masyarakat yang entah di mana, tapi bagian dari masyarakat Eropa dengan identitas mereka sebagai Muslim Amerika, Muslim Eropa, dan seterusnya. Mereka ini biasanya ada fenomena menemukan ulang Islam gitu, karena mungkin pernah kehilangan kontak dengan Islam karena orang tuanya tidak begitu peduli untuk mewariskan agama kepada mereka, atau cara pendidikannya yang mereka tidak sukai. Mereka kemudian tersekulerkan, tapi kemudian menemukan kembali Islam. Macam-macam. Nah, orang-orang yang menemukan kembali Islam ini tidak semuanya kemudian berujung bagus. Ya, misalnya tesisnya Oliver Roy itu mengatakan bahwa sebenarnya munculnya ekstremisme di kalangan anak-anak anak-anak muda Muslim itu justru karena gagalnya pewarisan nilai-nilai tradisional. Jadi justru karena mereka belajar Islam entah dari mana, bukan dari orang tua mereka sendiri. Ya, dan justru karena pendidikan Islam mereka tidak dikontrol. Nah, sehingga muncul kemudian kesadaran bahwa kita perlu mengkaji secara khusus pendidikan Islam. Ya, maka muncul Islamic Education Studies. Kira-kira kasarnya seperti itulah. Jadi ada perubahan demografis di Barat yang sehingga menjadi mirip-mirip di Indonesia. Di Indonesia kan kita ada PAI karena kita peduli sama pendidikannya generasi muda Islam. Nah, dulu mereka nggak bodo amat sama pendidikan generasi muda Islam. Orang generasi muda Islam itu bukan bagian dari masyarakat mereka. Tapi sekarang itu bagian dari masyarakat dia, sehingga PAI kemudian menjadi kajian tersendiri. Meskipun belum banyak yang kampus yang membuka itu. Terus berikutnya, slide berikutnya apa itu? Di slide berikutnya silakan. Nah, pada kali ini saya ingin membahas dua proyek yang secara eksplisit gitu menyebut kajian dan program studi mereka itu sebagai Islamic Education, ya. Dan nanti akan saya coba cari kaitannya dengan ide-ide atas. Pertama ini ada yang warna biru itu UNISA, tapi bukan Universitas Aisyah ya, tapi University of South Australia. Kemudian yang satu itu di yang UNISA itu pasti di Australia, kemudian di yang satu tuh di Warwick University, ya. Nah, saya lihat di situ tuh sudah membuka program studi S2 PAI dan bukan Islamic Studies tapi Islamic Education, Theory and Practice. Kemudian yang satunya itu Center for Islamic Thought and Education. Jadi education-nya itu punya penekanan tersendiri. Kemudian lanjut. Nah, yang pertama akan saya sampaikan ini proyek di Warwick University, dipelopori oleh yang masih muda, namanya Abdullah Sahin. Dia ini seorang Turki yang awalnya mendalami usul fikih, terus pas hijrah ke Inggris dia belajar sama seorang ahli pendidikan agama, religious education di Inggris, John Hull. Mungkin kalau teman-teman mendalami RA, religious education, mungkin pernah dengar namanya. Dia pengelola salah satu jurnal pendidikan agama yang cukup disegani. Nah, si Sahin ini belajar ke dia. Lalu dia melakukan penelitian. Penelitiannya itu ya setidaknya untuk ukuran dia itu masuk groundbreaking gitu, sehingga dia bisa meyakinkan kampus Warwick itu untuk membuka MED in Islamic Education. Jadi Master of Education khusus untuk Islamic Education. Jadi karena saking berpengaruhnya hasil penelitiannya dia, ya setidaknya dianggap sangat diapresiasi oleh komunitas akademik dan komunitas pengkaji pendidikan agama, religious education di Inggris, sehingga bagaimana caranya dia dikasih kesempatan di Warwick gitu untuk membuka MED. Dan di MED inilah dia mengaplikasikan ide-idenya tentang pendidikan. Mungkin kayak mirip-mirip Alatas dulu dikasih dukungan untuk mendirikan ISTEC. Mungkin
tentu dengan skala dan yang sangat berbeda, cuma mirip-mirip saja lah. Ya, kemudian lanjut. Nah, bagaimana pemikirannya si Abdullah Sahin ini? Dia memulai proyek pendidikan Islamnya itu dengan mengidentifikasi 3 kekurangan dalam pendidikan Islam selama ini, baik di negara, baik dalam konteks Barat, baik dalam konteks Muslim diaspora maupun di konteks mayoritas. Dia bilang tidak ada inadequate theoretical reflections on the meaning of education. Ya, sederhananya menurut dia itu belum ada perenungan-perenungan teoritis lah tentang makna pendidikan itu, sehingga tidak ada orang yang thinking about Islam educationally and thinking about education Islamically. Ya, jadi bagaimana sih memikirkan Islam dari sudut pandang pendidikan, dan bagaimana memikirkan pendidikan itu secara dari sudut pandang Islam. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, dia mengatakan tidak ada educational hermeneutics. Nah, ini mungkin karena dia tidak gaul sama orang UIN ini. Di UIN kan ada tafsir Tarbawi itu. Educational hermeneutics ini mungkin kalau di bahasa Indonesia kan ya tafsir Tarbawi. Ya, karena kan tafsir itu macam-macam jenisnya. Ada tafsir yang lugawi, mengeksplorasi aspek kebahasaan Al-Quran. Ada yang tafsir ahkam, mengeksplorasi aspek hukum Al-Quran. Nah, dia bilang kenapa tidak ada tafsir yang Tarbawi, educational hermeneutics gitu, di mana kita mengkaji Al-Quran dari perspektif pendidikan untuk mencari inspirasi-inspirasi pendidikan dari Al-Quran. Karena tidak adanya itu, sehingga tidak ada educational hermeneutics yang memadai, maka tidak ada yang bisa ya memunculkan educational and pedagogic vocabulary dari sumber-sumber ajaran Islam itu dari Al-Quran, ya, sehingga itu menurut dia. Kemudian yang ketiga adalah lack of empirical research, ya, ini yang kriteria yang paling sering dia ulang-ulangi sih. Jadi katanya di dunia Islam, orang kalau bicara tentang pendidikan Islam itu selalu terlalu teoritis, tidak didasari oleh penelitian empiris. Jadi teoritisasi yang dilakukan itu hanya berdasarkan abstraksi saja, tidak berdasarkan penelitian empiris. Jadi sebenarnya tiga kritiknya ini. Kemudian lanjut, Mas. Next. Nah, kenapa bisa muncul 3 kekurangan itu? Ya, itu tadi secara teoritisasi tidak terlalu matang, terus menurut dia teoritisasi yang ada tidak begitu berakar pada Al-Quran dan hadis. Kemudian tidak ada penelitian lapangan, teoritisasinya tidak didukung oleh penelitian-penelitian empiris yang serius. Ya. Menurut dia, karena intelektual Muslim itu bekerja dalam kondisi defensif reaksioner. Terus, nah ini kritik dia kepada Latas itu masuk dalam kerangka pertama ini. Jadi, kata dia, para intelektual Muslim sejak konferensi pendidikan Islam internasional di Mekah dan Jeddah itu tahun 1977 kalau tidak salah, yang kemudian melambungkan ide Al-Atas tentang adab itu, katanya bekerja dalam euforia postkolonial, ya. Jadi kita waktu itu masih baru-baru merdeka, baru puluhan tahun merdeka, dan ada euforia kebangkitan Islam di abad 15 Hijriah, ada revolusi macam-macam lah ya dulu, pokoknya itu kan yang disebut sebagai abad kebangkitan Islam. Sehingga sifatnya itu defensif, ya, karena dia baru bangkit lagi sehingga ingin menyingkirkan yang barat-barat, dan reaksioner, sehingga dalam merumuskan pendidikan Islam itu menjadikan barat sebagai cerminan, ya. Dia misalnya mengatakan, ya, gara-gara mereka menganggap pendidikan barat itu materialistik, akhirnya pendidikan Islam dirumuskan harus sangat spiritual dan seterusnya. Jadi rumusan pendidikan Islam itu cuma didasarkan pada reaksi-reaksi terhadap upaya sekularisasi dan kolonialisasi yang baru-baru berakhir. Kemudian
Itu satu. Kemudian yang kedua, sebabnya adalah karena pengamat muslim dan juga non-muslim tidak peduli pada nilai dan kekuatan Islam sebagai sebuah sistem ajaran. Ya, menganggap semua Islam hanyalah penafsiran subjektif muslim. Sederhananya ini kan, ini sebenarnya Sahin juga kritis juga terhadap beberapa pemikir yang mungkin entah terpengaruh epistemologi Barat pastinya ya. Jadi mungkin teman-teman pernah mendengar kata-kata seperti Islam itu sebanyak orang muslim. Jadi kalau ada 10 orang muslim di ruangan ini, maka ada 10 Islam. Ya, karena Islam itu tidak ada bentuk objektifnya, ya, sangat subjektif. Sehingga kalau semua orang punya versi Islamnya, ya gimana kita merumuskan pendidikan Islam? Karena apa yang Islam dari pendidikan itu menjadi sangat subjektif. Sehingga tidak mungkin dilakukan prioritisasi kalau kayak begitu. Nah, si Sahin ini mengkritik beberapa tendensi peneliti yang ke arah situ. Ya, jadi ISIS mengaku Islam berarti dia Islamik, Irsyad Manji mengaku Islam berarti dia Islamik. Tidak diteliti apakah klaimnya itu benar-benar Islam dari perspektif tradisi keilmuan Islam sendiri. Jadi si Sahin itu mengkritik yang begitu. Kemudian yang berikutnya, karena selama ini dalam konteks Barat setidaknya, pendidikan Islam itu bukan dikaji dari perspektif pendidikan. Ya, tidak ada orientalis yang latar keilmuannya itu seorang ahli pendidikan, ya, dia sejarawan atau bahkan dalam konteks security dia ahli counter terrorism. Sehingga misalnya ketika madrasah diteliti, itu yang diteliti adalah sejarah madrasah atau keadaan pesantren dari perspektif sosiologis atau antropologis. Di Indonesia juga beberapa peneliti pendidikan Islam yang terkenal kan yang jadi rujukan kita, kayak Hefner misalnya, itu kan ya dia bukan seorang edukasionis, bukan seorang ahli pendidikan, dia sosiolog atau antropolog. Satu lagi yang meneliti UIN itu, selalu lupa sih namanya, Luskenbul sampai tidak salah, itu ya dia juga seorang antropolog, bukan ahli pendidikan. Sehingga ya Islam tidak pernah benar-benar diteliti, sehingga oleh orang-orang Barat diteliti oleh seorang ahli pendidikan gitu ya, jarang. Yang dominan adalah diteliti pendidikan Islam, itu diteliti oleh orang-orang di luar domain studi kependidikan. Kemudian yang ini juga menurut dia sangat destruktif, yaitu institusionalisasi negara-negara Barat. Maksudnya, tadi sudah saya sampaikan di awal, ketika muncul komunitas Muslim yang bertumbuh di Eropa, masalah pendidikan Islam menjadi masalah internal. Akhirnya kemudian banyak negara yang punya inisiatif bikin kayak institut untuk mendidik guru agama Islam yang disponsori oleh negara. Nah, Sahin tidak suka sama upaya-upaya seperti ini karena ya itu tadi tujuannya itu sangat security concern. Jadi benar-benar cuma mendidik orang Islam, bagaimana caranya biar orang Islam itu nggak jadi tidak jadi penduduk Islam yang macam-macam, ya. Jadi bukan untuk menumbuhkan jiwa orang Islam itu. Menurut tadi kan Sahin ini nanti filsafat pendidikannya itu fokus ke istilah tarbiyah. Jadi pendidikan Islam yang disponsori oleh negara-negara Barat itu bukan muncul dari keinginan untuk mengembangkan pribadi anak-anak Muslim itu menjadi seorang dengan keislaman yang matang, tapi supaya mereka jadi good citizen saja. Jadi mungkin mirip-mirip dengan bukan mirip, saya beririsan lah dengan kritik al-atas kepada pendidikan Barat secara umum yang pengennya itu menghasilkan good citizen. Tapi kalau ini lebih sempit lagi, good citizen dalam artian tidak bikin masalah-masalah keamanan. Jadi gimana caranya anak-anak Muslim di Jerman yang salah satu yang terkenal dengan proyek seperti ini itu menjadi anak-anak Muslim yang tidak taatlah pokoknya sama Jerman. Gimana pun keberislaman mereka terserah, yang penting keberislaman yang tidak suka macam-macam, ya. Seperti itu, ya. Terus lanjut. Jadi ini semua masalah-masalah yang diidentifikasi sama Sahin. Nah, ini sudah mulai masuk ke kritik dia kepada konsep-konsep pendidikan Islam yang dikembangkan selama ini,
termasuk oleh Al-Atas sendiri. Bahkan dia nanti mengkritik spesifik ke Al-Atas, karena dia menganggap Al-Atas itu wakil dari pemikiran pendidikan Islam modern yang paling berpengaruh. Ya, kita lihat di sini, pertama, respon para pakar pendidikan Islam itu dipengaruhi konteks 2 abad terakhir ini, kan 2 abad terakhir berarti dipengaruhi oleh konteks ingin melawan kolonial dan ingin melawan sekularisasi paksa yang dilakukan oleh rezim-rezim otoriter yang muncul pasca kolonial. Intinya memang defensif lah. Gara-gara defensif itu sehingga kata Sahin ya tidak begitu dalam perenungannya. Mereka terlalu devote to criticizing the positivist and reductionist Western social science of the late 19th and early 20th century and Western science wider philosophical framework of secular modernity. Ya, jadi fokus mengkritik. Terus gara-gara terlalu fokus mengkritik, diverted attention from difficult text to the of developing a proper epistemological framework for Islamic social science, central focus within the above mentioned knowledge. Jadi kata dia proyek Islamisasi ilmu, ya, jadi proyek Islamisasi ilmu itu dianggap oleh Sahin sebagai bagian dari proyek mengembangkan pendidikan Islam. Itu terlalu fokus mengkritisi Barat dan lupa merumuskan dirinya, ya, sebenarnya menurut Sahin, ya. The idea of Islamization of knowledge, like the conception of Islamic education itself, was formed within the volatile context of post-colonialism and reflect wider reactionary effort against the Western secular educational system, particularly the orientalist approach to the study of Islam. Jadi intinya itu dia menganggap ide-ide seperti Islamisasi ilmu dan berbagai macam proyek pendidikan Islam sejak 2 abad belakangan itu masih reaksioner, ya, menurut Sahin. Terus lanjut. Nah ini berikutnya aja lah, masih sama ini, nada-nadanya itu masih menempatkan ide-ide seperti Al-Atas, Al-Faruqi, pokoknya Islamisasi ilmu itu dalam konteks reaksioner terhadap dominasi Barat. Ya memang menurut dia itu legitimate, memang wajar ketika muncul reaksi seperti itu, ya, sangat wajar. Tapi lanjut. Tapi menurut dia kekurangan dari konsep-konsep pendidikan Islam yang dikembangkan dalam kondisi terlalu reaksioner terhadap Barat adalah seperti ini, ya. Even the most sophisticated account of Islamic education, for example, the influential approach of Al-Atas, which has been adopted by many in the West, reflect feature of reactionary response rather than being based on critical inquiry into discerning the core meaning of education in Islam. Menurut Sahin seenggaknya, ya. Pertama di sini kita bisa menangkap 2 hal. Pertama, dia menganggap idenya Al-Atas itu the most sophisticated account of Islamic education sampai dia. Jadi mungkin dia menganggap lebih sophisticated dari Al-Atas, tapi seenggaknya sampai kemarin, ya, Al-Atas lah yang paling canggih. Tapi bahkan yang paling canggih seperti Al-Atas sekalipun itu reaksionari, ya, apalagi yang kurang canggih. Ya, the impact of Al-Atas reading of Islam within the deeply framework of perennial philosophy, ya, ini juga. Jadi dia menganggap Al-Atas, Hussein Nasr, terutama Al-Atas dan Hussein Nasr itu terlalu sibuk mikirin ide-ide perennial, neoplatonik dan seterusnya, sehingga kurang memenuhi 3 yang dia inginkan di awal tadi, ya. Teoritisasi yang benar menurut dia, terus perumusan pendidikan Islam yang berangkat dari Al-Quran, dan yang ketiga perumusan pendidikan Islam berangkat dari penelitian empirik. Ya, lanjut Mas. Masih lanjut. Ya, jadi sebelumnya. Jadi
ini kemudian Al-Attas memfokuskan kritikannya kepada ini sudah fokus ke Al-Attas ini. Walaupun dia merujuk kepada banyak ilmuwan, tapi kan tadi dia sudah mengatakan tuh Al-Attas yang paling sophisticated, sehingga kritiknya memang fokus ke Al-Attas. Dia banyak mengkritik konsep adab. Menurut dia, orang proponen Islamisasi ilmu itu kadang-kadang gagal membedakan antara sekularisme, yaitu aggressive anti-religious position, dan secularity, yaitu inclusive political principle within modern Western democracies. Jadi, sekularisme sebagai sebuah isme dan secularity sebagai keadaan sekuler, di mana semua orang bebas mengekspresikan agamanya. Tidak dibedakan katanya, saya nggak tahu, saya tidak baca lebih dalam soal itu. Tapi yang penting dia menganggap seperti itu. Gara-gara seperti itu, ya, it is not surprising that tradition is used as an authority to legitimize this fundamental reactionary bifurcation. Ya. Jadi meskipun dia reaksionari, kata dia, mereka tetap menggunakan tradisi sebagai legitimasi. Makanya di paling bawah itu dia mengatakan, ya karena Western education dianggap sebagai materialistik, maka Islamic education harusnya juga harus didefinisikan overwhelmingly esoteric. Ya. Spiritual framework in which the education process is mostly identified with the term ta'dib, which has been misconstrued as set of coercive moral practice and training. Ya, jadi kata dia, lahirnya rumusan ta'dib itu berasal dari reaksi terhadap sekularisme. Karena sekularisme itu materialistik, maka kemudian para ilmuwan Islam ketika itu merumuskan pendidikan Islam yang terlampau esoteris, karena bereaksi terhadap materialistik, maka merumuskan pendidikan Islam yang terlampau esoterik. Nah, itu yang melahirkan ta'dib. Terus lanjut. Habis itu dia mengkritik konsep adab panjang sekali. Ini slide-nya banyak banget, dilangkah-langkahin aja nanti. Intinya kritik dia terhadap konsep adab itu ada dua jalur dia mengkritik konsep adab. Pertama, dia mengkritik konsep adab itu secara historis, yang kalau mau disederhanakan, konsep adab itu baru dirumuskan oleh konsep adab itu muncul dari interaksi pemikiran para ulama dengan tradisi Yunani dan Persia. Ya. Jadi makanya kan yang pertama kali memunculkan terma adab menurut penelusuran si Sahin ini adalah Ibnu Muqaffa. Ibnu Muqaffa itu salah satu sekretaris berpengaruh di zaman Abbasiyah, ya, dan dia itu memang ahli, ya, sastrawan lah, golongan sekretaris, dan nah ini ya, yang di bawahnya tuh, di bawah Ibnu Muqaffa itu di sini, jadi dia mencoba mencari alasan kok bisa-bisanya Al-Attas mengambil ta'dib. Ini jadi kata dia, when Muslim first reached Southeast Asia, ketika Islam pertama kali sampai di Asia Tenggara, instead of dismissing the deeply rooted values of Hinduism and Buddhism of the region, they integrated and creatively expressed Islam within this rich civilizational tapestry. Ya, intinya ketika Islam sampai ke Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, dan seterusnya Asia Tenggara pokoknya, mereka berhasil menciptakan sintesis Islam dengan lanskap kebudayaan setempat yang khas. Lalu kemudian untuk menggambarkan sintesis yang khas itu, mereka mengadopsi terminologi adab, ya, yang memang muncul sebagai rumusan etika Islam yang dirumuskan ketika orang-orang Islam itu berinteraksi dengan teks-teks etika dari Persia dan tradisi Yunani.
Terus yang paling bawah itu dia bilang, it is not surprising to note that so many contemporary Muslim thinkers in Southeast Asia, like Al-Attas, have preferred the concept of adab to be the center of their understanding of education in Islam. Jadi si Sahin mencoba meregionalkan konsep adab. Jadi kayak konsep adab itu spesifik ke Asia Tenggara. Jadi adab yang merujuk ke kependidikan itu sangat spesifik. Pertama secara historis tidak lahir dari baru lahir ketika orang Islam berinteraksi dengan tradisi Yunani dan Persia. Yang kedua, secara regional itu sangat khas Asia Tenggara karena konsep adab itu digunakan untuk menggambarkan etika yang merupakan sintesis nilai-nilai yang sudah hidup di Asia Tenggara dengan Islam yang baru datang. Ya, jadi ketika orang Islam berhasil mengislamisasi Asia Tenggara, muncul corak keberislaman yang khas, lalu dikasih beradab. Nah, makanya kita punya kata-kata adab dalam bahasa kita. Selanjut. Lanjut, Mas. Ini dilangkain aja lah ini. Lanjut lagi. Nah, itu tadi ya. Jadi kritik secara historis seperti itu kira-kira. Lalu kritik secara hermeneutis seperti ini. Hermeneutis di sini maksud saya ke penafsiran gitu ya. Menurut dia tarbiyah itu lebih holistik ya. Jadi dia mempopulerkan ulang kata tarbiyah. Karena tarbiyah itu menggambarkan overall growth process of individual, particularly the ethical, spiritual, and attitudinal development expressed by the Arabic word ta'dib, suluk, nasiha. Jadi dia bukannya menolak proses yang disebut sebagai ta'dib, tapi kata dia proses ta'dib itu sebenarnya berada di dalam naungan tarbiyah. Jadi tarbiyah dianggap sama dia lebih umum, sehingga dia menaungi ta'dib. Sehingga karena kata tarbiyah itu menggambarkan pertumbuhan, perawatan, maka proses ta'dib juga itu bagian dari tarbiyah. Ya, seperti itu. Kemudian di situ mengatakan well prophetic report narrated the authority of Ibnu Mas'ud. Jadi ada hadis dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan, ini hadis yang sering dipakai sama Al-Attas juga ya, bahwa Al-Quran adalah ma'dabatullah fil ard ya. Meskipun seperti itu, kesimpulannya berbeda ya. Kesimpulannya adalah semua metafora dengan yang menggunakan kata adab ya, termasuk ma'dabatullah fil ard, itu conveys the educational meanings associated with the concept of tarbiyah. Jadi justru kalau kita nemukan hadis atau ayat yang menggunakan kata adab, itu sebenarnya merujuk ke tarbiyah. Jadi ketika Nabi Muhammad mengatakan adab min rabbi fa ahsana ta'dibi, itu proses tarbiyah sebenarnya itu, karena ta'dib adalah bagian dari tarbiyah. Ya, itulah punya rasionalisasinya dia. Kemudian lanjut. Menurut Syahid, konsep pendidikan Al-Quran diwakili oleh term tarbiyah. Term ini tidak reaksioner dan defensif, tapi dialogis. Ya, inilah perlu dikembangkan. Ya, jadi intinya dia menganggap dia tidak reaksioner terhadap Barat, tapi dia dialogis. Seeing the world from relational holistic educational vision and strain in the central Quranic theological concept of Tauhid stimulated early Muslim to engage with the indigenous thought and wisdom of the traditional Persia, India, and ancient Greeks that in turn have contributed to the emergence of Islamic civilization. Yeah. A key literary educational moral concept that shaped Muslim higher education, particularly Islamic curriculum, the adab, refinement of character, manner, aesthetic, and literary was developed out of interaction with the heritage that Muslims inherited. Jadi menurut Sahin, justru munculnya konsep ta'adab itu adalah hasil dari tarbiyah ya. Karena orang-orang Islam zaman dulu itu punya etos tarbiyah,
sehingga ketika mereka berhadapan dengan tradisi etika Yunani dan Persia dan India, mereka itu berani berdialog dan tidak reaksioner. Dan hasil dialog itu kemudian memunculkan terminologi adab. Ya, jadi adab adalah hasil dari etos tarbiyah. Ya, maka etos tarbiyah itulah yang ingin dia hidupkan lagi untuk menghasilkan konsep-konsep yang lain. Jadi dia mengakui sebenarnya bahwa adab, ya, dia menganggap bahwa adab itu adalah hasil dari islamisasi, proses islamisasi yang dilakukan oleh ulama-ulama zaman dulu ketika mereka berhadapan dengan tradisi etika Yunani dan India dan Persia. Nah, tapi itu bukan konsep pendidikan Islam yang benar adalah tarbiyah. Nah, karena kenapa orang-orang Islam zaman dulu bisa melakukan islamisasi dan menghasilkan konsep adab? Ya karena mereka dididik dengan mengikuti filosofi tarbiyah. Karena menurut dia tarbiyah itu berakarnya di Al-Quran, bukan suatu istilah yang muncul dalam konteks historis. Ya, lanjut. Nah, jadi itu tadi setelah dia mengkritisi Al-Atas, terutama Al-Atas dan konsep tadibnya, dia kemudian mengatakan kalau kita pengen mengetahui gimana sebenarnya merumuskan pendidikan Islam saat ini, kita harus melakukan penelitian empirik dulu untuk memetakan masalahnya. Ya, kemudian lanjut. Lanjut, Mas. Berikutnya. Langkai aja lah ini. Lagi. Langkai lagi. Langkai lagi. Langkain lagi. Ini dulu lah. Sebelumnya. Ya. Oh, sepertinya ada yang terhapus ya yang saya kirim ke kamu sebelumnya, karena menurut saya itu penting. Coba slide ke 18. Ya, jadi intinya Syekh Abdullah Said ini kemudian melakukan penelitian empiris dan bahkan dia sampai mengembangkan beberapa instrumen. Ya, dan instrumennya itu memang kalau kita cek di Google Scholar itu sangat berpengaruh, artinya sudah banyak diadopsi orang. Dan yang sangat mempengaruhi kemudian cara dia merumuskan pendidikan Islam ada di sini. Nah ini tadi dilangkai ya. Jadi menurut dia pendidikan Islam yang ada selama ini, entah itu yang menurut dia tadi kan tadi dia mengasosiasikan dengan pendisiplinan jiwa raga yang koersif gitu, pendisiplinan jiwa yang koersif gitu. Dia kemudian mengatakan hasilnya seperti ini. Jadi dia bikin ini mode of religious subjectivity ya. Jadi religious subjectivity itu ada 4 model. Itu cara bacanya. Intinya yang ingin dicapai itu yang achieve itu. Tapi masalahnya sekarang ini achieve itu berarti seorang yang itu kan ke atas ada komitmen tuh ya. Jadi dia punya komitmen terhadap Islam, tapi dia juga masih melakukan exploration ya. Jadi dia komitmennya terhadap Islam jelas dan dia tetap melakukan eksplorasi terhadap keislamannya, religious subjectivity-nya. Nah, sekarang yang paling parah memang diffusion itu ya. Dia sudah tidak punya komitmen terhadap Islam dan dia bodoh amat sama keislaman. Ya. Kalau moratorium itu dia masih mengeksplorasi Islam, tapi dia sudah tidak punya komitmen terhadap Islam.
Nah, kata si Sahin, kebanyakan temuannya di konteks minoritas yaitu di Inggris maupun di konteks minoritas di Kuwait itu adalah kebanyakan foreclosed, ya. Foreclosed itu adalah orang yang punya sufficient information on Islam as the result of the Islamic knowledge passed on by parents and or the tradition. Jadi mereka tuh punya banyak ilmu keislaman, ya, tapi has not indicated the sign of personally making sense of this Islamic content. Tapi dia tidak pernah secara personal memaknai keberislamannya itu, memikirkan secara dalam ilmu-ilmu keislaman yang menumpuk di dalam dirinya. Ya, jadi dia kayak mungkin kalau mengingatkan kita kepada konsep pendidikan Bang Paulo Freire, konsep pendidikan yang dikritik sama Paulo Freire itu kan pendidikan gaya bank di mana anak-anak itu cuma diisi ilmu saja tanpa punya makna terhadap mereka. Nah, kata dia tuh kebanyakan generasi muslim begitu sekarang. Resikonya mereka bisa jadi ekstremis atau malah jadi ateis. Ya. Terus, nah, karena inilah kemudian si Abdullah Sahin ini mengatakan pendidikan yang terbaik adalah yang melalui tarbiyah, dan tarbiyah itu secara umum dia definisikan memang merujuk kepada maknanya dalam Al-Quran, yang memang merujuk kepada proses pertumbuhan perawatan, pertumbuhan secara pelan menuju ke kesempurnaannya. Ya. Dan itu prosesnya harus dialogis dan seterusnya dan seterusnya. Ya, lanjut. Langsung slide 27, coba Mas. Ya, jadi intinya Sahin itu dia mengkritik konsep takdib dan dia mengadvokasi konsep tarbiyah karena menurut dia konsep tarbiyah itu melambangkan proses perkembangan yang dialogis menuju kematangan dalam beragama. Dan menurut dia Nabi Muhammad SAW itu ketika kita lihat dalam Al-Quran, maksudnya Al-Quran itu adalah dokumentasi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mendidik Nabi Muhammad dalam proses tarbiyah, proses dialogis antara Nabi Muhammad dengan lingkungannya, antara Nabi Muhammad kemudian dengan Allah langsung, yang terkait dengan kondisi sekelilingnya Nabi Muhammad sendiri, sehingga nanti sampai kepada puncak sempurnanya wahyu, dan di situ sempurna juga lah keberislaman. Dan kata dia, begitulah pendidikan Islam seharusnya. Nah, makanya ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan ada bani Rabbi fahsana ta'dibi, ada bani di situ oleh si Sahin ditafsirkan sebagai itu tarbiyah itu. Ya. Kenapa? Karena dia menemukan akar kata tarbiyah di dalam Al-Quran, sedangkan ta'dib tidak ditemukannya dalam Al-Quran. Salah satunya, dan menganggap ta'dib itu produk sejarah. Kalau kita lihat pembacaannya Sahin atas al-atas itu, pertama di atas itu dia menganggap more concerned with perennial philosophy, Gnosticism, and abstract Neoplatonic ideas, ya, daripada offering an honest debate about understanding the Muslim tradition and its contemporary interaction with the West. Kalau kita baca, saya baca itu ya, si Sahin ini tidak mengakui intensitas pergumulan Al-Atas dengan Barat dan tradisi Islam. Sehingga Al-Atas itu bahkan sampai membawa konfrontasi Barat dan Islam itu ke level worldview. Jadi, dan ini sepembacaan saya terhadap bukunya Sahin itu tidak menyinggung itu sama sekali. Kemudian dia menafikan penekanan Al-Atas bahwa ia menggunakan konsep adab merujuk kepada makna paling awalnya. Dan di situ Al-Atas bahkan secara eksplisit mengatakan sebelum adanya inovasi dari para, kalau tidak salah dia bilang sastrawan jenius, ya, maksudnya Al-Atas itu merujuk kepada makna adab pra Ibnu Muqaffa. Jadi bahkan sebelum generasi Ibnu Muqaffa itu adab itu. Jadi Al-Atas benar-benar merujuk kepada adab yang
terma adab seperti yang digunakan oleh Nabi Muhammad sendiri di dalam hadis itu, bukan dalam pengertian adab yang muncul dari tradisi para sastrawan, yaitu Ibnu Qafah dan seterusnya. Kemudian dia mengasosiasikan ta'dib dengan pendidikan koersif dan otoritarianis, ya, dan dia kemudian mengkontraskannya dengan tarbiyah yang sifatnya dialogis dan demokratis lah, bisa dikatakan seperti itu. Padahal kalau kita lihat Al-Atas dalam penjelasannya, Al-Atas justru menekankan metafora ma'dabah itu. Ya, ma'dabah itu kan perjamuan makan orang-orang terhormat, ya, di mana ilmu dinikmati sebagai hidangan lezat bagi pikiran. Itu kan kayak orang makan dipaksa-paksa gitu, nggak mungkin lah. Cuma ketika makan itu, ya ketika datang di ma'dabah itu, karena itu adalah ma'dabah terhormat, di mana yang dimakan adalah makanan yang lezat dan spesial, orang memasukinya dengan keadaan menghormati diri, menghormati forum itu, menghormati si tuan rumah dan menghormati hidangannya gitu ya. Jadi ya itulah adab gitu, kurang lebih seperti itu. Dan itu sangat jauh gitu dari kesan koersif atau otoritarian. Malah enak ya diundang makan gitu. Terus dia menganggap ta'dib tidak punya basis normatif dan semantik yang kuat di dalam Al-Qur'an, ya. Di sini dia mengabaikan kritik Al-Atas terhadap tarbiyah yang meskipun ada basisnya secara semantik mungkin dalam Al-Qur'an, tapi kan kata Al-Atas, tarbiyah itu tidak khusus bagi manusia. Padahal pendidikan Islam itu pendidikan yang benar-benar mendidik manusia, bukan siapa-siapa tapi manusia. Maka tarbiyah itu yang dalam Al-Quran kadang merujuk kepada tanah, kepada rumput dan seterusnya, bahkan kepada hewan itu terlalu umum, ya. Kemudian menegaskan penekanan atas pada proses di dalam definisinya tentang pendidikan dan penekanan atas bahwa contoh terbaik pendidikan itu adalah Rasulullah. Jadi dalam definisi Al-Atas sendiri tentang pendidikan itu ada kata-kata proses ya secara eksplisit. Walaupun saya tidak hafal letter like, tapi di situ Al-Atas sebenarnya menekankan proses penekanan kata proses. Jadi ta'dib itu adalah instil memasukkan adab ke dalam diri manusia insan. Nah, tapi lewat proses. Nah, proses itu tuh tidak selamanya bermakna koersif. Bahkan kalau kita ngomongin proses, ya itu bertumbuh gitu. Makanya tarbiyah itu justru terkandung dalam makna ta'dib. Jadi kebalikan dari klaimnya Sahin. Nah, ini sini yang menarik ini ya. Jadi Sahin mengklaim pendidikan pada diri Rasulullah sebagai manifestasi tarbiyah. Ya, padahal Rasulullah sendiri bilang, ada Bani Robbi. Jadi Sahin mengatakan Rasulullah itu ditarbiyah oleh Allah. Rasulullah mengatakan saya dita'dib oleh Allah. Maka sebenarnya aneh gitu ya penafsirannya Sahin, tapi itulah si Sahin. Ya, jadi kurang lebih itu proyek pertama dari Warwick University. Kita bisa menganggap dia berangkat dari kritisisme terhadap Al-Atas dan pengakuan terhadap Al-Atas sebagai teori yang paling berpengaruh dan paling sophisticated hingga saat ini. Tapi dia kemudian mengkritisi dan membangun teorinya sendiri yang sangat menekankan kepada penelitian empirik dan pembentukan religious subjectivity yang dewasa gitu, beragama secara dewasa, mature gitu. Dan itu lewat tarbiyah kata dia. Nggak bisa lewat ta'dib, karena ta'dib justru menghasilkan orang yang tahu banyak tentang Islam tapi tidak bisa memaknainya. Ya itulah kata dia. Terus lanjut. Ini kalau sudah habis waktunya ingetin aja ya. Nah, kemudian kita masuk ke proyek kedua yang tampaknya mengambil setahu saya saat ini baru ada 2 kampus di Barat, Akademia Barat yang secara eksplisit menawarkan prodi atau kajian pendidikan Islam, dan keduanya mengambil sikap yang sangat berbeda terhadap ide-ide Al-Atas. Ya, ini ada poster konferensi internasionalnya UNISA, dan di situ dikatakan adab is a concept of familiar to members of Australian Islamic schooling community in the Islamic tradition. Adab can be viewed as an essential part of the process as well as the outcome of the education. Adab relates to the search for and the manifestation of one's own humanity. Jadi justru kebalikannya. Lanjut. Ini dilangkahin aja.
langkai. Nah, jajak konseptual atas dalam diskursus. Ya, lanjut. Islamic schooling in the West. Jadi orang-orang UNISA ini membawakan concern tentang Islamic schooling, sekolah-sekolah Islam gitu di Barat. Dan ini justru berangkat dari, kalau tadi kan si Sahin dan Warid Project itu berangkat dari melihat orang-orang Islam itu terlalu gara-gara pendidikannya selama ini jadi menjadi orang-orang yang punya folklore religiosity itu tadi ilmunya banyak tapi dia tidak bisa memaknai keberislamannya itu sehingga dia bisa membentuk identitas seorang muslim yang tinggal di Eropa atau bahkan seorang muslim yang tinggal di Kuwait yang dewasa gitu. Kemudian kalau ini justru berangkat dari pengalaman bahwa selama ini sekolah-sekolah Islam yang mereka kelola atau berafiliasi terhadap mereka atau dalam lingkaran mereka itu terlalu sekuler gitu. Dan Islam itu cuma kayak ditempel-tempel aja. Nah, terus lanjut. Mas di berikutnya. Tentang tujuan pendidikan misalnya, mereka jelas-jelas menjadikan Al-Atas sebagai salah satu rujukan meskipun tidak satu-satunya. Dan mereka masih menganggap bahwa tujuan pendidikan Islam seperti yang dirumuskan di konferensi Mekah itu masih relevan. Dari konferensi Mekah itu kan Al-Atas salah satu pesertanya dan cukup berpengaruh. Terus lanjut. Misalnya ketika mereka merancang kurikulum, dengan jelas dia mengatakan bahwa kita harus memperhatikan Islamic worldview gitu. Karena kurikulum selama ini kata mereka itu kata dia kurikulum selama ini terlalu dipengaruhi oleh worldview sekuler sehingga memang ketika dirumuskan lagi harus dengan worldview Islam. Nah, bagaimana cara merumuskan kurikulum dengan worldview Islam menurut intelektual di University of South Australia itu? Pertama-tama pendidiklah yang harus memperbaiki worldview-nya. Jadi kata dia kalau pendidiknya worldview-nya sudah bagus, nanti dia akan menyusun kurikulum juga itu sudah terbimbing secara otomatis gitu. Ya, seperti itu kira-kira. Terus lanjut. Nah, ini yang menarik ini. Jadi dalam pengelolaan sekolah, school governance, manajemen sekolah, manajemen pendidikan, dia juga mengatakan harus dibimbing oleh Islamic worldview. Dan ini sangat atasan sekali Islamic worldview-nya ini. Karena hanya Islamic worldview lah yang bisa membimbing kita untuk memahami hakikat reality and truth atau hak dan menghasilkan tindakan yang benar, right action, yaitu adab melalui self discipline justice, yaitu adil. Jadi terminologi yang sangat atasian. Lalu mereka melakukan R&D, research and development, bagaimana mengelola sekolah dengan benar berdasarkan Islamic worldview. Ya, dari temuan dia ada banyak hal, misalnya patriarchal dominance, gender stereotypes, itu justru menutupi ontological essence of Islamic traditions. Ya, sederhananya, misalnya karena orang-orang ini tuh tidak memahami konsep kepemilikan versus konsep amanah, stewardship dalam worldview Islam, sehingga itu berpengaruh dalam cara mereka mengelola sekolah gitu. Sederhananya sekolah itu secara ontologis dianggap miliknya dia. Nggak usah pakai kata secara ontologis lah mungkin. Sekolah dianggap punya dia gitu, sehingga cara dia mengelola sekolah itu semau dia. Nah, padahal sebenarnya kan sekolah dan segala hal itu adalah bagian dari amanah gitu, dan harus dikelola dengan penuh adab dan keadilan. Kata dia kalau orang memahami Islamic worldview maka akan lahir school governance yang benar. Terus lanjut.
Lanjut, suara saya kedengaran nggak sih? Shopee ini. Dengar kok Mas, dengar. Ya, kedengaran nggak suara saya, Mas? Terdengar. Oh ya, terima kasih. Ini headsetnya dicabut Shopee. Slide berikutnya coba. Slide berikutnya itu tentang Islamic worldview dalam pedagogi dan praktik mengajar. Ya, itu ada statement given the importance of pedagogy in student achievement, it is instructive to return to the Quran Hadith as well as contemporary research to identify appropriate pedagogical solutions that will inculcate an Islamic worldview. Jadi untuk menghasilkan orang yang punya Islamic worldview yang bagus, kata dia itu tadi metode mengajar atau langkah-langkah pedagogiknya itu selain memperhatikan penelitian empirik, ya, juga harus memperhatikan petunjuk-petunjuk konseptual dari Al-Quran dan Hadis, dan di dalam kerangka Islamic worldview. Lanjut. Terus ini Islamic Studies from an Islamic worldview. Jadi mengajarkan Islam di sekolah-sekolah itu harus dengan Islamic worldview. Kenapa? Karena kata dia, masyarakat ini konteks orang di Barat seenggaknya ya, mereka itu dua tantangannya. Pertama, dikepung oleh Western liberal worldview dan prejudice against Muslims. Jadi dua kondisi ini, ada worldview Barat, kemudian ada prejudice terhadap Islam. Kalau dia terlalu mempelajari Islam, nanti dibilangi mau jadi ekstrim dan seterusnya. Sehingga belajar Islam di sekolah-sekolah Islam ya di Barat itu menjadi suatu hal yang tidak segampang kita gitu ya. Terus kemudian dia bikin penelitian nih on the ways in which Australian Muslims show affiliation with the Islamic worldview by pursuing Islamic studies in their Islamic community school ya. Lalu dia melakukan penelitian tuh untuk melihat bagaimana Islamic worldview bisa mengatasi dua masalah ini sehingga sehingga mereka mau mempelajari Islam satu dan mempelajari Islam dari sudut pandang Islamic worldview. Jadi kata peneliti dari UNISA ini, penelitinya macam-macam ini, beda-beda orang ya, beda dengan itu cuma satu orang, ini rombongan. Dia mengatakan keinginan untuk mengajarkan Islam di sekolah-sekolah secara konvensional itu maksudnya mempelajari Islam sebagai keyakinan gitu, sebagai dipelajari untuk diyakini, ya bukan dipelajari saja sebagai mata pelajaran. Karena kalau dalam worldview Barat, Islam boleh diajarkan, tapi hanya sebagai salah satu agama, bukan sebagai agama yang dibenarkan dan diyakini. Tapi orang-orang ini mempelajari Islam secara konvensional adalah ekspresi afiliasi mereka pada Islamic worldview, meskipun dalam keadaan yang terserang worldview Barat secara pemikiran dan terkena prejudice secara sosial. Ya, jadi kata dia, fakta bahwa orang-orang ini ternyata masih mempelajari Islam secara konvensional dalam keadaan itu tadi, dua tantangan worldview dan tantangan prejudice against Muslims, itu menunjukkan bahwa mereka punya komitmen terhadap Islamic worldview. Dan mereka mau mempelajari Islam dari perspektif Islamic worldview. Ya, begitu. Terus, kayaknya sudah nggak ada deh setelah ini. Lanjut. Slide-nya. Nah, kalau kita lihat di UNISA ini, fenomena UNISA dan teman-temannya ini, Universitas Australia, kita melihat mereka memang cukup afirmatif terhadap ide-ide al-atas, gitu ya, konsep tentang adab, adil, dan seterusnya, ta'dib, mereka itu masih menerima. Tapi mereka juga mencampurkannya dengan ide dari ulama-ulama modern lainnya, maksudnya para perumus pendidikan Islam seperti Al-Faruqi, apalagi itu Syekh Ashraf, dan lain-lain itu masih dipadukan gitu dengan al-atas, gitu.
tidak terus murni atasian kayak istek misalnya. Sehingga tidak menturisasikan atau mengaplikasikan dengan maksimal, sehingga tidak bisa dibayangkan gitu ya akan lahir institusi semacam istek. Jadi karena memang tidak murni visinya Al-Atas, tapi sangat dihargai visinya Al-Atas. Kemudian mereka menunjukkan upaya serius untuk menurunkan konsep-konsep Islamic worldview ke penelitian empiris untuk kepentingan pengembangan pendidikan Islam secara teoritis maupun praktis. Yang saya bilang tadi, bahkan misalnya tentang pengelolaan sekolah, terus tentang pedagogik, terus tentang tujuan pendidikan. Mereka itu sangat memperhatikan konsep-konsep worldview Islam, konsep-konsep penting dalam worldview Islam yang terkait dengan pendidikan, misalnya kayak ta'dib itu. Dan mereka mau menurunkan konsep-konsep itu menjadi dalam penelitian-penelitian empiris. Dan tujuannya untuk melakukan teoritisasi nanti. Misalnya yang tadi yang Islamic governance itu, Islamic school governance, ya, mengelola sekolah berdasarkan worldview Islam kan, dia setelah menggunakan worldview Islam untuk mencari masalahnya apa gitu, ternyata masalahnya karena orang-orang itu tidak begitu paham tentang konsep amanah. Sehingga ya bagaimana kemudian caranya adalah dengan merumuskan kerangka manajemen sekolah yang menekankan konsep amanah ya. Jadi mereka melakukan teoritisasi setelah melakukan penelitian dan memperhatikan konsep-konsep dalam Islamic worldview. Ya, selesai. Mungkin kesimpulannya itu tadi ya. Jadi ini hanya semacam bedah buku terselubung ya. Bahwa di Barat ada kajian yang sedang menggeliat lah, mungkin belum se-booming Islamic Studies lah. Itu Islamic Education Studies, dan kita lihat baik yang menunjukkan sikap kritis terhadap Al-Atas maupun yang afirmatif terhadap Al-Atas, itu menunjukkan bahwa ide-ide Al-Atas dalam konteks pendidikan itu masih dianggap sangat relevan oleh para pengkaji pendidikan Islam ini, gitu ya. Baik yang kritis tadi seperti Sahid, ya dia mengkritisi Al-Atas karena dia menganggap penting. Kemudian baik yang afirmatif ini tentu saja dia afirmatif karena menganggapnya penting. Ya. Terus berikutnya, dan semua ini kemudian membuat ide-ide Al-Atas tentang pendidikan itu tetap hidup, gitu ya, karena dia dikritisi, karena dia diafirmasi dan seterusnya, dia tetap hidup. Kemudian memang perlu lebih banyak riset untuk yang mendasarkan diri pada konsep-konsep Al-Atas di semua bidang, terutama pendidikan. Terus yang terakhir mungkin kesimpulan saya, jalan paling strategis untuk Islamisasi atau dewesternisasi ilmu ya lewat jalur pendidikan, gitu ya. Ya, mungkin demikian. Saya kembalikan kepada Bapak moderator. Terima kasih Mas Ayub atas penyampaian materinya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta monggo bisa raise hand atau apabila agak kesulitan bisa di chat aja. Silakan. Oke. Silakan Mas Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman. Ahlan wa sahlan ya Aba Rasyidi. Ya, Yop dan teman-teman sekalian. Ini bagus nih presentasinya Ayub. Saya mendapat banyak hal yang baru ya, karena ternyata sudah sejauh itu Islamic Education Studies di Barat, dan hal aspek-aspek dari aspek teoritisnya sampai aspek research-nya ternyata sudah terpenuhi, walaupun memang Ayub bilang tadi ya, belum kaya gitu. Saya ingin memberi komentar saja terhadap apa tadi sudah Ayub bahas. Ketika
Ayub sampaikan Sahin, ini saya berarti saya membaca Sahin secara sangat sedikit melalui presentasi Ayub beberapa menit lalu gitu ya. Jadi belum gitu. Kalau saya lihat hampir semua ini ya, karena sebelumnya saya sudah baca misalnya Mona Abaza ya. Mona Abaza kan ketika yang mengkaji wacana di Malaysia, pendidikan di Malaysia itu kan beliau banyak bahas perfatas. Itu sama saya lihat landasan filosofi itu, landasan epistemologis itu sama seperti Sahin. Dia tidak memasuki wacana tasawufnya gitu loh. Iya, tidak benar. Tasawufnya sehingga memahami, sehingga tidak sampai pada makna adab sebagai disiplin tubuh dan jiwa, pengenalan dan pengakuan atas realitas yang benar. Pengenalan pengakuan itu sama sekali nggak disinggung. Mungkin gitu malah ya. Dia mungkin kayak Nadib itu dianggap bocah kalau malas dipukulin gitu. Iya. Otoritarian dan koersif itu gimana? Iya, itu. Jadi dia tuh alergi sama kata-kata pendisiplinan kayaknya. Kayak tidak ada proses dialogis di situ mungkin. Iya, dia menganggap itu bertentangan dengan semangat Al-Qur'an. Iya, disiplin itu kan dan beda ya, peyoratif kan kalau di kajian di barat itu kan disiplin, pendisiplinan itu kan hal-hal yang Foucault. Ya, peyoratif gitu ya. Kalau Abazi itu saya ingat sekali ketika beliau bilang pandangan alatas tentang tasawuf itu hanya untuk mengekalkan hierarki tentang patronase beliau di Malaysia gitu kan. Iya. Kan beliau bikin istek saya juga dia bilang gara-gara pengaruh training militernya Latas gitu, gara-gara dia pernah belajar tentara sehingga konsepnya tentang pendidikan itu mirip-mirip tentara. Iya. Jadi ini pembacaan yang ini bagi saya lihat ini pembacaan yang sangat terbatas gitu loh. Dan ini justru memperlihatkan bahwa belum bisa menembus dimensi yang metafisisnya. Dan ini memang gejala di mana-mana, gejala pembacaan modern terhadap tradisi tasawuf atau bahkan mungkin tradisi mistisisme di agama-agama lain gitu. Jadi selalu dibaca dengan membaca bacaan modern yang mengasumsikan egalitarianisme, mengasumsikan pendidikan yang merdeka begitulah ya. Itu sih kalau tapi kalau yang Unisa tadi itu luar biasa ya. Saya lihat walaupun tadi saya langsung sambil ente jelaskan langsung sambil googling itu kan di Unisa. Itu sangat menarik sih. Itu penting bisa kita kembangkan itu di Bentala, ente sebagai pribadi sebagai minat kajian pribadi di Bentala itu bisa kita kembangkan, dan juga teman-teman yang lain yang mungkin menyimak MBS ini terutama dari awal gitu sampai akhir, itu kita bisa kembangkan sama-sama dalam banyak diskusi, dalam banyak kerjasama ke depan. Harapannya kan begitu untuk mengembangkan lagi pembahasan tentang kajian pendidikan Islamic Education Studies itu dari worldview kita gitu ya, dan juga dengan konteks keindonesiaan, karena saya lihat cukup menarik sih, kita ada banyak yang bisa kita kaji gitu ya, pandangan-pandangan pendidik para pendidik di sekolah-sekolah Islam, pandangan-pandangan mereka tentang keislaman itu sendiri, tentang dimensi keluargaan dari pendidikan dan seterusnya lah, akan sangat menarik ke depannya. Itu aja sih dari saya, bukan pertanyaan. Silakan yang lain. Ya, terima kasih Pak Alam. Terima kasih Mas Alam. Nah, sekarang ada pertanyaan dari Mas Dedi Ristanto. Pertanyaannya, apakah bisa disebut sebuah kekeliruan seandainya benar bahwa konsep pendidikan Islam itu dikonstruksi dari reaksi atau respon terhadap sekularisme, loss of adab, dan seterusnya? Oh iya, menarik. Yang via chat, Mas. Oh iya. Terus gimana nih? Dikumpul dulu apa langsung dijawab nih? Langsung jawab aja, Mas. Kalau dari perspektif seorang Sahin itu memang bukannya keliru, tapi menurut dia nanti rumusannya itu tidak akan berasal dari Islam itu sendiri, tapi hanya bentuk reaksi saja. Misalnya kayak gini sederhananya, saya sering kasih kita dengar orang kayak begini,
di dunia ini ada dua sistem. Pertama kapitalis, yang kedua sosialis. Nah, Islam itu bukan dua-duanya, Islam ada di tengahnya. Maksudnya dia merumuskan Islam itu bukan dari Islam itu apa, tapi dia merumuskan dulu ada sosialisme itu terlalu menghilangkan hak individu misalnya, sederhananya kapitalisme itu terlalu individualistik. Nah, Islam itu di tengah-tengah. Jadi dia kemudian merumuskan Islam itu bukan dari apa sih Islam itu, tapi lihat dulu kapitalisme apa, sosialisme apa, lalu Islam itu apa. Nah, kata si Sahin, pendidikan yang dirumuskan secara reaksioner juga kayak begitu. Jadi gara-gara dia melihat pendidikan barat terlalu materialistik, oh berarti pendidikan Islam harus tidak materialistik, berarti harus esoteris. Maka lahirlah konsep adab. Nah, dia mempersepsikan lahirnya konsep adab itu seperti itu. Saya setuju dengan Sahin bahwa konsep Islam yang dilahirkan hanya sebagai reaksi itu memang cenderung tidak komprehensif, ya karena itu tadi. Jadi karena kita hanya merumuskan diri kita berdasarkan apa yang ada di depan kita. Oh, karena depan kita hitam, berarti saya harus putih. Kita tidak melihat ke dalam diri kita sendiri, saya hitam apa putih. Nah, tapi kan kalau kita lihat pemikiran Al-Atas, yang kita baca buku-buku dia tentang pendidikan, dari yang paling tipis sekalipun, tidak seperti itu. Dia benar-benar menggali dari tradisi lalu sampai kepada ta'adib itu. Jadi adab itu hanya ujung dari penggalian beliau yang cukup dalam, yang saya tentunya tidak benar-benar paham gitu ya. Banyak hal yang masih saya mencoba pahami sekarang. Tapi kalau kita lihat saja gitu, maksudnya saya tidak pahami secara penuh itu bangunan metafisik yang atas itu, dan memang ya, sangat dalam kan. Saya juga masih belajar. Nah, itu semua tuh lahir dari penggalian dia terhadap tradisi Islam sendiri. Bukan tidak sesederhana bahwa karena barat materialistik maka Islam harus esoteris, tidak seperti itu. Nah, adapun bahwa Al-Atas itu memang menunjukkan kritik terhadap barat, menurut saya itu karena yang paling banyak merusak keberislaman para muslim individu orang muslim sekarang adalah worldview barat, sehingga ya itulah yang paling perlu diadres gitu, paling perlu dikritisi secara mendalam oleh Al-Atas. Namun ketika dia merumuskan konsep pendidikannya, itu bukan hanya sebagai reaksi. Kita bisa mengatakan itu mungkin bagian dari reaksi, itu, tapi reaksinya itu kepada loss of adab. Jadi, tadi kan sudah dikatakan ya, reaksi beliau adalah kepada loss of adab secara umum, ya, bukan kepada worldview pendidikan Barat saja. Gitu. Dan kalau kita lihat definisi beliau misalnya tentang Islamisasi itu kan sangat luas, bukan hanya dari Barat. Membebaskan diri dan bahasa kita itu kan bukan cuma dari Barat, tapi dari mitos-mitos nasionalistik dan seterusnya lah. Ya, intinya bukan dari Barat. Ya seperti itulah. Mungkin kalau disimpulkan, ya benar, kalau sebuah konsep itu dirumuskan hanya karena reaksioner saja, tidak mesti salah, tapi kemungkinan tidak komprehensif. Ya. Sama dengan pendidikan Islam, ketika dia hanya dirumuskan hanya reaksioner saja, ya tidak akan komprehensif. Tapi Al-Atas, kalau kita baca buku beliau, ya tidak begitu. Bahkan kita bisa mengatakan, si Sahin ini tuh justru reaksioner juga, meskipun dia reaksi beliau bukan kepada sekularisme Barat, tapi kepada apa yang dia temukan sebagai keadaan orang Islam saat ini. Ya, jadi karena orang Islam saat ini menurut dia religiositasnya itu foreclosed, tertutup, maka dia terdorong untuk merumuskan pendidikan Islam yang dialogis. Gitu ya. Jadi rumusan beliau pun sebenarnya reaksi terhadap sesuatu. Ya, demikian mungkin. Mudah-mudahan terjawab. Monggo Mas Hani Bagil, silakan. Ya, assalamualaikum Mas Ayub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya senang sekali ini mengikuti presentasinya Mas Ayub ini. Karena kebetulan memang saya sempat
membaca tulisan dari Sahin. Mungkin saya baca beberapa bulan yang lalu itu, mengkritik, salah satunya mengkritik konsepnya Sayyid Al-Attas. Saya sendiri baru mulai mendalami pemikiran Al-Attas mungkin baru-baru saja. Ada mungkin beberapa yang saya tertarik ya, mungkin bisa dibantu Mas Ayub untuk menjelaskan gitu ya. Berkaitan juga dengan apa yang disampaikan sama Sahin. Yang pertama memang kayak kalau saya lihat Profesor Al-Attas ini pembahasannya sangat mendalam ya. Sangat mendalam sekali. Bahasanya sulit tapi pembahasannya memang sangat dalam yang saya jarang kita lihat di pemikir lainnya ya. Meskipun sekarang ini sudah mulai, kalau kita amati di Timur Tengah itu sudah mulai sekarang pendalaman ke arah di bidang filsafat dan menghidupkan kembali ilmu kalam sudah mulai. Tapi bisa dibilang dalam hal ini Profesor Al-Attas ini termasuk pionir ya untuk abad modern. Saya kira untuk pendalaman di bidang filsafat dan ilmu kalam ya, yang sebelumnya mungkin dulu nggak terlalu disadari oleh orang betapa pentingnya itu, terutama di zaman kekacauan pemikiran seperti sekarang. Nah, cuman saya ada beberapa mungkin ganjalan gitu, mengenai takdib versus tarbiyah. Yang kalau saya pribadi mungkin melihat, tapi belum mendalam ya, karena mungkin masih baru-baru. Saya ngelihat takdib sama tarbiyah ini kan mestinya tidak perlu dipertentangkan gitu ya. Iya. Karena takdib itu kan fokusnya sama tujuan ya, hasil. Jadi hasilnya adalah orang yang beradab gitu. Tentu saja dengan definisi adab. Kalau Profesor Al-Attas punya definisi adab sendiri yang lebih luas daripada makna adab yang biasanya dipahami orang-orang. Kalau tarbiyah sendiri itu lebih fokus sama proses pendidikannya. Jadi sebetulnya kalau saya ngelihat ranahnya beda gitu ya. Ranah kata-kata tarbiyah itu lebih fokus kepada prosesnya, tapi ranah takdib itu lebih fokus ke hasil. Jadi kalau kita bicara hasil, maka kita bicarakan proses itu adalah proses takdib, karena target yang mau dicapai adalah adab. Tapi proses itu sendirinya sebetulnya adalah tarbiyah. Mungkin itu catatan pertama saya gitu ya. Yang kedua, takdib itu memang dalam bahasa Arab modern sekarang itu memang ada makna konotasi negatif. Jadi kalau kita lihat, kalau ada orang misalnya ngelihat ada anaknya orang yang kurang ajar gitu ya, maka dia akan ngomong sama orang tuanya, adib auladak, inti punya anak, inti ajari adab gitu. Begitu. Jadi kata-kata takdib ini memang di zaman sekarang ya, itu memang maknanya konotasinya lebih ke arah pendisiplinan. Ya, saya kira itu yang lebih tepat. Sedangkan kata-kata tarbiyah, kalau kita lihat kata-kata tarbiyah ini sebetulnya sudah dipakai dalam tradisi Islam ini sudah lama. Bahkan kalau kita lihat di dunia tasawuf itu kita kenal murabbi. Ya. Tidak dikatakan bahwasanya pendidik dari kalangan tasawuf itu sebagai mu'addib, tidak. Memang karena konotasi mu'addib itu kayak pendisiplin, arahnya mendisiplinkan. Gambarannya kalau orang menggunakan kata-kata mu'addib itu seperti orang bawa tongkat atau pecut gitu kan. Kalau anaknya nakal itu dipukul gitu. Nah, kalau tarbiyah itu adalah konsep yang dibawa di dunia tasawuf gitu. Kalau kita melihat di dunia tasawuf itu memang dia yang disampaikan untuk pendidikan jiwanya, ya, untuk pendidikan rohaninya supaya dia mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Mungkin itu yang saya tertarik, mungkin bisa dibantu untuk ditanggapi oleh Mas Ayub. Yang ketiga juga menarik itu yang tadi di survei yang dilakukan Sahin tadi, kalau saya tidak salah dikutip tadi, itu dilakukan di Inggris dan Kuwait ya. Inggris dan Kuwait. Yang mungkin buat Indonesia agak berbeda ya. Tapi secara umum memang kita mengalami krisis keilmuan kaum muslimin, memang kalau katanya Habib Ali Jufri itu mengalami sekarang kita ini ummiyan dinian. Jadi kita ini umat yang secara agama itu kita buta agaknya.
Wallahu alam itu terima kasih Mas Ayub atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini mungkin lebih kepada ini ya, komentar juga seperti Mas Alam tadi. Saya juga baru tahu itu kalau di bahasa Arab modern ta'dib itu jadi punya konotasi buruk gitu ya. Dan kalau saya sepanjang yang saya baca sih juga sebenarnya antara ta'dib atau tarbiyah itu bukannya saling menafikan, karena bahkan si Sahin sekalipun itu tidak menganggap ta'dib itu sama sekali bukan terma yang bisa menggambarkan pendidikan Islam, tapi dia mengatakan ya itu sudah, jadi sebenarnya lebih ke istilah mana yang mencakup istilah yang lainnya. Istilahnya kalau pembacaan saya seperti itu. Misalnya kalau si Sahin dan yang mungkin proponen tarbiyah yang lain menganggap tarbiyah itu di dalamnya sudah tercakup ta'dib. Gitu. Tapi kalau yang mengakui ta'dib secara lebih umum, atau misalnya kalau pembacaan saya terdapat atas itu dia memilih ta'dib salah satunya karena itu terma yang spesifik ke manusia, terus terma yang digunakan oleh Rasulullah SAW kepada dirinya sendiri di dalam sebuah hadis itu yang ada Bani Robbi. Dan yang saya sampaikan tadi menariknya adalah si Sahin juga itu menggunakan dalil-dalil yang sama ada Batullah fil ard sama ada Bani Robbi itu sama-sama itu, cuma kemudian dia menyimpulkan semua metafora atau semua istilah yang menggunakan kata adab itu sebenarnya merujuk ke tarbiyah gitu. Jadi kalau Rasul mengatakan ada Bani Robbi, ya sebenarnya Bani Robbi mungkin ya, Allah yang mendidikku. Nah, kalau pembacaan saya terdapat atas, ya itu langsung diambil aja karena Rasulullah mengatakan ada Bani Robbi dan Al-Quran sebagaimana ada Batullah, maka ya sudah, berarti itulah proses pendidikan itu. Ya, mungkin begitu saja tanggapan saya. Saya juga menganggap itu bukan hal yang terlalu harus dipertentangkan gitu, karena kalau proses ta'dib itu benar, manusia yang dihasilkan seharusnya juga adalah manusia yang sama dengan yang dibayangkan oleh tokoh-tokoh seperti Sahin itu harus dihasilkan oleh pendidikan Islam. Kemudian yang tadi penelitian itu, Sahin memang bikin penelitian dalam dua konteks karena dia pengen ngelihat ada bedanya tidak generasi Islam yang minoritas di Inggris diwakili oleh Inggris dan mayoritas diwakili oleh Kuwait, dan menurut dia tidak beda-beda amat, jadi sama aja, yang yaitu samanya adalah mereka semua punya, dia gunakan ini sebenarnya kriteria yang dia pinjam dari dari ilmuwan lain, terus dia kontekstualisasikan ke Islam. Dia mengatakan kebanyakan generasi muda Islam saat ini, baik minoritas ataupun mayoritas, itu punya foreclosed religiosity. Secara singkat itu mungkin ya itu tadi, dia bukannya tidak tahu tentang Islam, dia tahu banyak tentang Islam, relatif banyak lah gitu tentang Islam, tapi pengetahuannya itu tidak bermakna bagi kehidupan dia secara mendalam. Terus dia tidak eksploratif, ya, tidak menunjukkan antusiasme untuk mengeksplor keberislamannya lagi, dan itu yang dia tidak. Nah, itu yang komitmen yang tidak berdasarkan ini sebenarnya tidak berdasarkan ilmu yang bermakna dan tidak berdasarkan keinginan lebih jauh untuk mengeksplorasi. Itu katanya si Sahin itu resikonya ya kalau tidak jadi ekstremis, dia malah jadi ateis. Jadi ekstremis ketika dia kemudian ketemu propaganda ekstremis kayak ISIS, jadi ateis kalau kemudian dia semakin tidak bisa lagi menemukan makna Islam itu dalam kehidupannya. Saya dia
jadi peneliti gitu, terus menjadi ilmuwan. Dia nggak bisa menghubungkan keberislamannya dengan aktivitas keilmuannya. Meskipun dia punya banyak ilmu tentang Islam, lama-lama dia awalnya bodoh amat. Kalau dalam istilahnya Sahin itu diffusion religiosity, lalu habis itu bisa diajak ateis. Ya, itu pengamatannya Sahin. Ya. Itu mungkin betul istilah yang dipakai oleh Bapak tadi itu ya. Illiterate gitu ya, ummi, buta huruf secara agama. Ya, makasih, mungkin cuma begitu tanggapan saya. Semoga nyambung. Mas Ayub, ya. Makasih Mas Ayub. Iya, ya Pak. Mas Ayub waktu kan sekolahnya di UK ya? Iya, iya. Iya, itu kan di sana juga ada itu Mas Ayub, apa namanya, Cambridge Islamic apa itu, yang dipegang sama Profesor Timothy Winter, ya benar. Timothy Winter. Saya kira sekarang sudah ada upaya-upaya untuk apa ya, mengembangkan orang Muslim yang akal Muslim yang bisa berinteraksi dengan pemikiran Barat. Ya, benar. Seperti juga di Amerika, Zaituna, Syekh Hamzah Yusuf apa. Ya itu eksperimen-eksperimen yang langka, tapi sudah mulai kelihatan. Nah, Mas Ayub tidak punya ada pengalaman mungkin interaksi dengan yang di atau apa itu? Saya tidak sempat ke situ. Cuma kalau di tempat saya sendiri sebenarnya profesor-profesornya itu sudah kebanyakan Muslim, terus ya itu dia sekarang mungkin blur lah itu. Kan biasanya ada dikotomi konvensional dengan akademik studies of Islam. Jadi konvensional tadi belajar Islam dengan meyakini Islam, akademik itu berangkat dari tanda kutip itu sebenarnya mengkaji Al-Quran ya karena betul-betul cinta Al-Quran. Mungkin Bapak Profesor Abdul Halim itu dia ahli studi Al-Quran. Ya ketika dia jelasin Al-Quran ya benar-benar lebih mirip, kalau di Indonesia itu lebih mirip Pak Kiai gitu, daripada yang dibayangkan misalnya profesor Quranic Studies di Akademia Barat itu justru malah membangun kecintaan terhadap Al-Quran malah jadinya. Jadi ya itu, ya mungkin karena perubahan demografik itu tadi, orang Islam akhirnya menjadi penduduk asli Barat gitu, sehingga ada banyak perubahan-perubahan corak lah di Akademia Barat, meskipun ya tidak semuanya dari pengalaman saya sih. Karena saya tidak punya pengalaman dengan Cambridge, jadi saya cerita pengalaman saya sendiri. Ya, demikian kayaknya. Terima kasih Mas Fakhri, terima kasih. Terima kasih Mas. Ini Mas ada 2 pertanyaan lagi Mas. Oh ya, monggo. Mas Fajri. Assalamualaikum, izin tanya kepada Ustaz Abu Syafi'i. Apa nasihatnya kami di bidang pendidikan, tapi bukan spesifik bidang pendidikan Islam? Yang kedua, gimana? Coba ulangi. Maaf, ulangi lagi coba. Oke. Assalamualaikum, izin tanya kepada Ustaz Abu Syafi'i. Apa nasihatnya untuk kami pendidikan, tapi bukan spesifik bidang pendidikan Islam? Apa nasihatnya? Untuk kami Iya. bidang pendidikan, tapi bukan spesifik bidang pendidikan Islam. Oh gitu ya. Oh ya betul. Oh ya. Dari Mas Iwan Y. Mohon izin bertanya, apakah sudah ada tanggapan dari kalangan School of Adab terhadap tuduhan Sahin ini ya? Oh ya. Itu Mas. Custom, lebet. Ya, saya mungkin jawab pertanyaan yang kedua dulu ya. Sejauh yang saya baca sih belum ada kabelnya aja. Belum ada tanggapan yang sifatnya akademik gitu, saya kayak nulis di jurnal. Ya mungkin di Bentala lah ini yang nulis tanggapan. Belum ada, setahu saya belum ada tanggapan yang dalam artian tanggapan ilmiah gitu, mungkin dibayangkan kayak mungkin review atau ini. Setahu saya sih belum ada. Kemudian yang kedua, ya mungkin yang kita sampaikan tadi itulah
Tadi kan Mas Alam memberikan tanggapan, itulah mungkin tanggapan para pengkaji Al-Atas terhadap tuduhan Abdullah Shahid. Kalau nasihat kepada pendidikan yang bukan Islam. Nah ini meskipun banyak yang kita kritisi tadi dari terutama kritik Sahin terhadap takdib, tetapi ada istilahnya yang bagus itu yang jadi pendidikan Islam itu seharusnya bukan kayak maksudnya jurusan studi tentang pendidikan Islam itu harusnya bukan tentang bagaimana cara menghasilkan guru agama Islam. Ya, kalau di Indonesia kan begitu. Jurusan PAI itu adalah jurusan bagi orang yang mau jadi guru agama Islam. Ya. Jurusan fisika, pendidikan fisika yang mau jadi guru fisika gitu. Bukan pendidikan fisika itu bukan belajar bagaimana mengajar sesuai dengan hukum-hukum fisika. PAI juga setidaknya menurut pengalaman saya tidak benar-benar berisi bagaimana cara mengajar secara Islami. Sehingga saya bayangkan sebenarnya mata kuliah pendidikan agama Islam itu selain mungkin ada prodinya sendiri yang tugasnya untuk menghasilkan guru agama Islam, harusnya jadi mata kuliah wajib bagi semua jurusan kependidikan. Dan nanti tujuannya adalah bagaimana cara mengajar secara Islami. Ya, jadi bukan how to teach Islam, tapi how to teach Islamically. Ya. Dan itu nanti ketika ada disiplin ilmu itu, nanti itu yang bisa menjadi mata kuliah wajib bagi seluruh orang-orang pendidikan yang mengajar apapun. Jadi misalnya bagaimana cara mengajar hukum dengan Islami, bagaimana cara mengajar fisika dengan Islami. Kenapa itu belum berkembang saat ini? Itu tadi, karena pendidikan agama Islam yang ada di Indonesia, setidaknya, itu tadi bukan diarahkan untuk mengembangkan teori mengajar secara Islami, tapi untuk melahirkan guru-guru agama Islam. Ya. Sehingga saat ini mungkin nasihat yang benar-benar berdasarkan riset dan lain seterusnya kepada pendidik yang bukan pendidik Islam, ya belum ini ya. Kalau dari saya sendiri kan ya mungkin tidak punya nilai yang terlalu tinggi. Tapi itu tadi memang harus direnungkan bagaimana cara saya mengajar secara Islami. Ya. Bahkan mengajar Islam pun kan tidak selamanya Islami. Ya. Ada orang mengajar Islam tapi tidak cara Islami. Nah itulah. Maka mengajar apapun ya harus dengan cara Islami. Dan menurut saya itu sebenarnya tujuan dari Islamic Education Studies. Nah inilah keunggulan dari Sahin ini, karena tujuan dia itu ke situ, ya, bagaimana teach Islamically. Kalau menurut saya, how to teach Islamically itu adalah kalau kita punya pandangan dunia yang Islami, itu seharusnya itu mempengaruhi cara kita juga untuk mengajar gitu. Dan motivasi saja lah mungkin daripada nasihat. Lokus Islamisasi yang sebenarnya menurut saya di situ, ya, ketika para guru pendidik di bidang apapun itu sudah mengajar secara Islami, teach Islamically, maka itu dia terbentuk worldview Islam, gurunya punya worldview Islam ketika mengajar, kemudian terbentuk worldview Islam untuk murid-muridnya, secara organik muncul Islamisasi, dan itu berawal dari kepekaan untuk mengidentifikasi hal-hal yang berasal dari pandangan dunia Barat gitu dalam bangunan ilmu pengetahuan yang kita ajarkan. Lalu mungkin nanti ketika ngajar di kelas ya hati-hati saja ketika menjelaskan itu. Ya begitulah kayaknya. Jadi mengajarlah dengan Islami. Ya. Nah, menurut saya meskipun tidak mengajarkan Islam, yang penting mengajar dengan Islami, insya Allah ya, kedudukannya juga ya sama. Yalah. Nah, karena ta'dib ataupun tarbiyah itu kan bukan proses mengajarkan agama Islam, ya, tapi proses mengajar dengan Islami. Ya, jadi ta'dib ya berlaku di hukum, ta'dib ya berlaku di matematika, tarbiyah juga berlaku di semua disiplin ilmu. Itu kayaknya. Tadi yang pertanyaan kedua sudah ya, tanggapannya sejauh ini
saya belum tahu ada tanggapan tertulis yang akademis, Bagi Mas. akademik itu. Ya, paling tadi ya tanggapan Mas Alam ya itulah tanggapan atas yang terhadap kritik Abdullah Sahin. Ya. Satu lagi Mas dari Oh, Mas satu lagi. Iwan tentang achieve. Nah, Oh ya, itu tadi. bagi titik temu eksplorasi dan komitmen yang tadi. Apakah ini Ya. menunjukkan bahwa Sahin terlihat bercorak modernis yang sepertinya alergi dengan sesuatu yang tetap fixed, sehingga mengharuskan eksplor sebagai tanda perkembangan? Ya, saya hati-hati ya kalau untuk langsung ini. Cuma begini, mungkin label modernis ya, kalau kita pakai label modernis itu sedikit banyak bisa diaplikasikan ke Sahin. Karena Sahin itu cerita kan di bukunya itu, dia menganggap banyak pemikir Muslim, walaupun dia mengapresiasi mereka adalah pemikir-pemikir besar, sophisticated, canggih gitu. Cuma ya itu dia, misalnya Al-Atas, Syed Hussein Nasr, bagi beliau terlalu fokus ngurusin perennial filosofi, neoplatonic ideas, dan seterusnya. Nah, kata dia lebih mengapresiasi Fazlur Rahman. Jadi, itu saya sudah menunjukkannya ulama siapa yang dia apresiasi itu. Kemudian di sisi lain, beliau juga secara eksplisit mengatakan sangat terinspirasi oleh tradisi Ibnu Taimiyah. Ya mungkin kelihatan situ ya, satu tradisi Ghazalian, satu tradisi Taimiyan ya, bukan bermaksud memperhadap-hadapkan gitu, tapi ternyata bahkan dalam kajian Islamic Education Studies saja ada perbedaan corak seperti itu. Nah, kalau kembali ke mode achieve itu tadi, iya beliau memang, tapi tidak adil juga kalau kita mengatakan Sahin menafikan ada yang fix, karena di awal tadi saya mengatakan justru Sahin itu sangat kritis terhadap orang-orang yang meniadakan Islam yang objektif. Ya, orang-orang yang gampangnya itu, biasanya ungkapannya itu, ya karena di ruangan ini ada 10 Muslim, maka Islam di ruangan ini ada 10. Ya, karena Islam itu semua berdasarkan subjektivitas masing-masing. Ya. Kata saya tidak seperti itu. Islam itu ada secara objektif dan bisa diverifikasi Islam yang benar itu yang mana. Ya, jadi dia protes sama kayak begitu. Jadi dia mengakui ada yang fix dalam Islam. Karena kata dia kalau kita berpemikiran post kayak tadi ya, yang tidak mengakui adanya fix, maka mustahil kita bikin menteorisasi atau membentuk disiplin ilmu yang namanya Islamic Education. Karena Islamic Education itu menghendaki adanya yang Islamik. Gitu. Kalau Islamik itu sendiri dianggap suatu hal yang tidak final, gimana kita bikin Islamic Education? Nah, cuma yang kata dia tidak final itu adalah religiosity, keberislaman. Ya, jadi keberislaman itu tidak semestinya mentok atau stagnan. Ya, jadi dia pengennya itu kita tidak puas gitu dengan apa yang kita punya, satu, terus selalu memikirkan ulang, memaknai ulang pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki tentang Islam. Ya, jadi bagaimana caranya pengetahuan kita tentang Islam itu kemudian bermakna, terutama bagi diri kita sebagai warga Muslim yang hidup di zaman sekarang. Saya tahu tuh, oh Islam itu sangat sederhana banget. Saya Islam itu ternyata menekankan kebersihan. Nah, ilmu dia bahwa Islam itu menekankan kebersihan itu jangan cuma berhenti sebagai ilmu saja, tapi jadi bermakna di dalam hidupnya. Dan pemaknaan dia terhadap Islam menekankan kebersihan itu terus berkembang. Kalau awalnya dia cuma mengatakan, oh berarti harus wudu. Setelah itu berkembang lagi ya. Jadi intinya dia pengen kita mengeksplor keberislaman kita. Bukan Islam itu sendiri yang kata dia tidak fix ya. Jadi Abdullah Sahin ini tidak separah itulah, itu parah ya. Dia bahkan mengkritisi orang-orang yang menganggap Islam itu tidak ada bentuk fixnya. Nah, bagi dia yang tidak boleh difikskan adalah keberislaman, religiosity. Makanya kalau kita lihat istilahnya kan dia pakai religious subjectivity. Di tempat lain dia menggunakan religiosity, ya, keberagamaan atau keberislaman, bukan religion atau bukan Islam itu sendiri. Ya, demikian. Terima kasih kepada para penanya.
Sebelum kita tutup, mungkin Mas Ayub bisa memberikan closing statement untuk diskusi ini. Oh iya, sudah? Dari moderator nggak ada closing statement lagi? Jadi Mas Ayub aja. Oh iya, ya sudah. Closing statement saya paling itu tadi ya. Saya tidak tahu ya, mungkin ada anak-anak tarbiyah di sini. Tapi saya sebagai anak tarbiyah dulu, pemikiran al-atas dalam pendidikan Islam itu di Indonesia maksud saya itu tidak apa ya, tidak hanya salah satu pemikir dari banyak pemikir gitu, dan itu pun tidak begitu ini. Kalau kita ngajukan penelitian tentang konsep ta'dib al-atas itu mesti ditolak karena sudah terlalu banyak. Katanya ini mana kebaruannya, mana novelty-nya dan seterusnya. Tapi pas kita lihat para pengkaji Islamic Education Studies di luar sana gitu yang beroperasi di Akademia Barat, kalau tadi kan misalnya kayak Zaituna atau Cambridge Muslim College itu kan meskipun di Barat tapi tidak bisa dikatakan akademia yang bersifat Barat kan, karena betul-betul dibangun dengan konsep Islam. Tapi ini kan di universitas-universitas yang universitas sekuler lah gitu. Ternyata mereka masih tetap mengapresiasi pemikiran al-atas gitu. Apresiasi itu tidak selamanya bentuk afirmasi, bahkan itu tadi, bahkan Sahin yang kritis sekalipun menganggap pemikiran al-atas itu the most sophisticated, yang paling canggih, ya, paling dalam, paling canggih. Makanya dia kritik karena itu yang paling canggih. Ya. Artinya kalau sudah mengkritik yang paling canggih kan yang di bawahnya lewat aja. Sehingga seperti kata Pak Alam tadi, ini adalah bidang yang masih sangat terbuka untuk terus kita kaji gitu. Tulis skripsi tentangnya, tulis tesis tentangnya. Terus berikutnya yang kedua adalah ya motivasi bagi kita, bagaimana Sahin karena menentang al-atas kemudian melakukan penelitian empiris, atau Muhammad Abdallah dan kawan-kawan di UNISA itu mencoba menggunakan konsep-konsep al-atas dalam penelitian empirik mereka. Artinya konsep-konsep al-atas itu sudah waktunya diturun gunungkan gitu ya, untuk benar-benar mencoba membaca fenomena-fenomena di sekitar kita. Dan itu tentu saja tidak bisa berhasil kalau kita belum paham konsepnya sendiri. Ya, jadi ya, susah juga sih. Ya, baiklah. Saya kembalikan kepada Pak Moderator. Terima kasih. Mohon maaf kalau banyak salah-salahnya. Saya juga masih belajar juga. Kemudian terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di MBS. Itu tadi saya kembalikan kepada Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mas Ayub yang sudah menyampaikan materinya, dan pada para peserta juga yang sudah hadir dalam diskusi MPS kali ini. Untuk rekamannya insya Allah akan diunggah. Silakan pantau informasi di grup WA. Insya Allah kita akan bertemu di MBS berikutnya. Terima kasih. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.